Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan praktik coaching dua kasus. Untuk praktek coaching yang pertama adalah praktek coaching guru dengan rekan sejawat dengan kasus murid yang tidak mau berkelompok. Adapun anggota kami yang akan berperan dalam kasus satu ini adalah yang pertama Ibu Amelia Dwi Puji sebagai coach dan saya Ibu Halimatus Sadia sebagai coachee. Suatu hari Bu Halimatus terlihat gelisah. Dia menghela nafas berkali-kali. Akhirnya dengan tergopoh-gopoh Bu Halimatus mendatangi Bu Amel di perpustakaan. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Ibu Halimatus. Bu Amel sedang apa Bu? Ini sedang duduk santai saja Ibu. Monggo silakan duduk Ibu. Apa Bu Amel tidak sibuk? Kebetulan tidak Ibu. Ada apa ya Bu Halimatus? Begini Bu, beneran nih saya tidak mengganggu Bu Amel ya? Boten Ibu, monggo Ibu Halimatus. Begini Bu, saya ini sedang galau Bu. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas yang saya ajar Bu. Bolehkah Bu? Boleh, monggo Bu Halimatus. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu, sebenarnya akhir-akhir ini di kelas 7B itu, ini sebenarnya masalah sepele sih Bu bagi guru lain, tapi bagi saya itu sangat mengganggu pikiran Bu. Tapi saya akan ceritakan ke Bu Amel ya. Di kelas 7B itu Bu, ketika saya mengajar, itu ada salah satu murid saya, sebut saja namanya si A. Nah, si A ini Bu, setiap pembelajaran saya itu tidak mau berkelompok dengan temannya Bu. Begitu. Jadi, Bu Halimatus, apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Gini Bu, saya itu ingin mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami di pembelajaran saya ini dari Bu Amel. Mungkin Bu Amel bisa bantu saya. Menurut Bu Halimatus, hal apa yang membuat murid tersebut kurang berminat bergabung dengan kelompoknya pada saat pembelajaran bersama di kelas, Bu? Setelah saya pikir-pikir dan saya ingat-ingat ya Bu, si B ini tiap pembelajaran saya titeni lah ya Bu, itu pasti tidak mau berkelompok, tidak mau bergabung dengan temannya jika dia satu kelompok dengan si B. Oh begitu. Kira-kira apa yang membuat murid tersebut tidak mau berkelompok dengan si B? Saya sudah panggil anaknya Bu. Saya sudah memanggilnya di luar pembelajaran tentunya. Kemudian saya tanyakan dia, kenapa kamu nak kok tidak mau berkelompok dengan si B? Ada apa? Tapi dia jawabnya hanya cengengesan saja Bu. Kemudian tidak jelas menjawab. Dia bilang tidak apa-apa Bu. Saya hanya tidak ingin berkelompok. Hanya begitu saja Bu. Padahal sudah saya pancing-pancing. Oh begitu. Apakah Ibu sudah bertanya ke murid yang lain, misalnya pada si C atau temannya si B? Kalau sama si B saya belum bertanya sih Bu, tapi saya bertanya ke murid lain. Saya bertanya Bu. Oh begitu. Lalu bagaimana jawaban murid yang lain Ibu? Nah, murid lain itu ada yang mengatakan ke saya gini loh Bu. Bu, si A itu tidak mau berkelompok dengan si B gara-gara dia sering digojlokin Bu, sering digoda sama anak-anak yang lain. Digojlok kayak gini Bu, oh kamu suka ya sama si A, atau
si B suka sama si A, asik pacaran seperti itu Bu. Jadi akhirnya si A itu tidak mau berkelompok karena dia merasa risih begitu. Murid-murid Oh, lain. alah, begitu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Heli? Hmm, yang pertama yang ingin saya lakukan adalah saya akan memanggil si A dan si B secara terpisah. Kemudian saya Mm-mm. akan bertanya lagi, Bu. Sebenarnya kenapa mereka kok si A terutama tidak mau berkelompok. Kemudian saya juga akan memanggil si A dan si B bersama-sama, Bu, untuk meluruskan kesalahpahaman mereka. Kemudian saya juga akan menjelaskan kepada seluruh anggota, seluruh murid di dalam kelas tersebut bahwa anak-anak tidak boleh merundung atau menggoda temannya dan memperlakukan temannya dengan setara. Begitu, Bu. Bagus sekali rencana Bu Heli. Semoga berhasil ya, Bu. Iya, Bu. Oke, sekarang kira-kira apa ya komitmen Ibu terkait dengan rencana Ibu nanti itu? Komitmen ya, Bu. Iya, Bu. Saya berkomitmen, Bu. Saya dalam setiap pembelajaran saya akan berusaha menanyakan permasalahan yang terjadi baik pada murid yang bersangkutan ataupun pada semua murid dalam kelas tersebut. Kemudian karena ini masalah kelompok ya Bu, saya pikir saya juga akan melakukan revisi kelompok Bu. Saya akan membentuk kelompok berdasarkan minat dari anak tersebut. Berdiferensiasi kelompok gitu Bu maksudnya Bu. Kemudian dalam menangani masalah saya akan bekerja sama dengan wali kelas dan guru BP untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Jadi saya tidak berat sendiri Bu. Itu Bu komitmen saya. Wah, bagus sekali tuh Bu Heli. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Heli, nggih. Iya Bu, terima kasih ya Bu mau mendengarkan saya. Sami-sami Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Heli setelah pembicaraan kali ini? Aduh, terus terang saya tuh merasa plong banget Bu Amel. Dari kemarin saya gelisah Bu Amel, gimana anak ini supaya berkelompok. Apakah saya kalau mengambil tindakan itu salah? Saya merasa gelisah Bu, tidak ada teman bicara. Makanya saya datang ke Bu Amel. Alhamdulillah kalau begitu Ibu. Semoga kita semua menjadi guru yang selalu berpihak pada murid. Dan jika Ibu nanti mengalami masalah lagi atau hambatan lagi, nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Jangan sungkan-sungkan, Ibu. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan keluhan saya Bu Amel. Sami-sami, Bu Heli. Saya permisi dulu ya Bu Amel. Nggih, Ibu, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke proses coaching yang kedua nih Bu. Nanti untuk refleksinya kita jadi satu di akhir. Bagaimana Ibu Heli, sudah siap? Monggo Bu Amel. Oke. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan proses coaching kedua. Di sini saya sebagai coach dan rekan saya Ibu Halimatus sebagai coach. Dalam kasus kedua ini yaitu dilema guru antara tugas utama dan tugas tambahannya. Di sini tugas tambahan yang diterima oleh guru tersebut adalah sebagai urusan kurikulum dan juga mendapatkan tugas tambahan sebagai operator BOS. Baik, kita mulai dari prolognya. Terdapat seorang guru bernama Ibu Amelia
Beliau mengajar pelajaran IPA di suatu sekolah SMP negeri di salah satu kabupaten di Situbondo. Suatu hari, Ibu Amelia mengalami dilema akan permasalahan yang dihadapinya. Akhirnya, Ibu Amel memutuskan untuk menemui Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Halimatus di ruangannya. Sehingga terjadilah proses coaching seperti yang ditunjukkan pada dialog berikut ini. Tok tok tok. Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu Ibu Heli. Oh, waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu Amel. Ayo silakan duduk. Nggih, matur nuwun Ibu. Apakah saya mengganggu, Bu? Oh, tidak mengganggu. Monggo, ada apa ini Bu Amel ya? Nggih, Bu. Monggo, ada apa? Boleh izin minta waktunya sebentar, nggih, Bu? Oh iya, boleh. Ini ada apa ya? Kok Nggih, saya Bu. curiga? Boten, Bu, begini. Saya ini ada sedikit kegalauan, Ibu, ada sedikit dilema. Jadi, maksud dan tujuan saya kemari ini ingin menyampaikan unek-unek saya gitu, Bu, ke Ibu Heli. Baik, apa permasalahan yang Ibu Amel alami sehingga sampai dilema seperti itu, Bu? Silahkan ceritakan. Saya jamin saya jaga rahasianya, Bu. Jadi, Bu, ini saya tuh mengalami kebingungan antara tugas utama saya sebagai seorang guru yang harus mengajar dan membimbing siswa, dan saya mendapatkan amanah, yaitu tugas tambahan sebagai urusan kurikulum, dan kemarin juga ditunjuk untuk membantu Bendahara Bos dalam membuat laporan ARKAS karena operator busnya sedang ambil cuti hamil. Maaf, cuti melahirkan. Kemarin saya dikasih info bahwa laporan ARKAS diminta segera dikumpulkan dalam waktu 2 hari ini, Bu. Sedangkan tugas utama saya adalah mengajar dan membersamai siswa di kelas. Ditambah lagi, saya harus mempersiapkan persiapan pelaksanaan UTS pekan depan, Ibu. Saya jadi bingung ini, mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, Ibu. Gitu ya. Sabar-sabar ya Bu Amel ya. Iya, saya paham maksud dan perasaan Bu Amel. Tugasnya menumpuk ya Bu ya. Nah, coba tenangkan pikiran Bu Amel dulu ya. Kemudian Ibu pikirkan dengan tenang dan perlahan. Dengan tugas yang sedemikian banyak itu, Ibu Amel kira-kira punya rencana apa untuk mengatasi masalah yang Ibu Amel itu hadapi? Oke, Bu. Sebaiknya saya membuat skala prioritas kali ya, Bu ya. Ya, benar sekali Bu Amel. Bu Amel memang harus membuat skala prioritas yang mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Nah, sekarang menurut Bu Amel, kira-kira skala prioritasnya Bu Amel itu seperti apa? Begini, Bu. Untuk plan A, saya akan mencoba menawarkan kepada Bendahara Bos untuk menyusun ARKAS sepulang sekolah, sehingga tidak mengganggu jam mengajar saya di kelas. Untuk persiapan pelaksanaan PTS, saya akan meminta bantuan tim kurikulum untuk mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan, di mana saya akan tetap membimbing dan membersamai teman-teman di tim kurikulum selama mempersiapkan pelaksanaan PTS. Mantap itu Ibu Amel, mantap sekali. Iya, Bu. Namun, bagaimana ya jika Kenapa Bu Amel? Apa masih ada permasalahan? Kok sepertinya masih ragu? Permasalahannya? Bagaimana ya jika plan A saya ini tidak berjalan dengan baik, Bu? Ya, memang dalam bertindak kita pasti memiliki keraguan. Bagaimana kalau itu gagal? Bagaimana kalau jika berhasil, syukur gitu. Menurut Ibu Amel, coba Ibu Amel pikirkan dengan tenang, dengan hati yang jernih. Kira-kira kalau
plan A-nya Bu Amel itu gagal, strategi apa yang akan Ibu Amel lakukan? Coba Strategi saya untuk itu saya akan merencanakan plan B, Bu. Saya akan mencoba mengerjakan laporan ARKAS di sela-sela jam kosong saya yang tidak mengajar. Jadi, saya masih bisa mengajak Bendahara Bos untuk membuat laporan ARKAS tanpa harus lembur di luar jam sekolah. Mungkin beliau ada kesibukan yang lain. Untuk persiapan PTS, saya akan meminta tim kurikulum membagi tugas sesuai dengan job deskripsinya masing-masing, sehingga tidak dimonopoli oleh satu orang. Di sini saya tetap akan membantu, memantau, dan membersamai teman-teman di tim kurikulum. Dan dari situ saya juga masih tetap bisa mengajar sesuai dengan jam mengajar saya. Jadi tidak ada yang terganggu. Wah, mantap Bu Amel. Bu Amel hebat. Tidak salah saya memberikan beberapa tanggung jawab dan amanah untuk Bu Amel ya. Karena saya merasa Bu Amel itu kompeten. Mantap Bu Amel. Waduh, terima kasih Ibu. Baik, karena Bu Amel sudah berencana seperti itu ya Bu Amel. Kira-kira menurut Bu Amel, apa komitmen Bu Amel agar rencana tadi yang Bu Amel sampaikan itu dapat terlaksana dengan baik? Saya akan segera melaksanakan rencana saya itu, Bu. Dimulai dengan melaksanakan plan A. Dan segera menemui Bendahara Bos dan juga teman-teman saya di tim kurikulum. Wah, mantap. Nah, kira-kira apa yang membantu Ibu Amel, yang dapat membantu Ibu Amel dalam menjaga komitmen tersebut? Saya mohon izin Ibu meminta dukungan dari Ibu Helimatus selaku kepala sekolah agar teman-teman semua di sini dimotivasi mau berkolaborasi dan juga menjaga kekompakan sehingga semua amanah bisa terlaksana dengan baik. Oke. Saya siap membantu Ibu Amel ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Tetap semangat Bu Amel ya. Jangan dilema lagi. Amin. Matur nuwun Ibu. Saya sekarang sudah sangat lega dan plong sekali rasanya Ibu. Saya terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan Ibu Heli. Kalau begitu saya mohon izin pamit nggih, Bu. Oh iya Bu Amel. Tetap semangat ya Bu Amel ya. Siap. Ya. Kalau begitu saya permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai dari refleksi. Kita tulis dulu refleksinya Bu Amel. Boleh. Iya, setelah itu kita bacakan satu persatu ya. Ya, siap. Mohon maaf Bu Amel, ini ditulis tangan boleh dulu ya sebelum diketik ya. Boleh.
Bagaimana Bu Amel, sudah selesai? Nggih. Sampun Ibu. Gimana? Saya Apa? tinggal mengetik yang ini belum umpan balik dari coach. Ketika saya Oh, sebagai coach, Ibu sebagai coachingnya, saya belum oh ini ya. dapat dari Ibu. Oh ya, mungkin nanti disampaikan, saya sampaikan ya. Oh, nggih boleh. Kayak ini dikumpulkan dalam bentuk ketikan ya. Iya. Oh iya. Baik. Bisa kita mulai, Bu Amel ya? Iya, baik Ibu, monggo. Baik. Yang pertama untuk kasus pertama ya, untuk murid yang tidak mau berkelompok. Di mana saya di situ sebagai coach-nya ya. Bu Amel sebagai coach-nya ya? Saya sebagai coach-nya. Iya. Berarti saya yang refleksi. Iya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Heli. Di sini posisi saya sebagai coach dan Ibu Halimah itu sebagai coaching. Berdasarkan hasil refleksi saya, percakapan sudah berjalan dengan baik. Terdapat kehadiran penuh sebagai coach untuk mendengarkan atau menyimak cerita coaching dengan seksama, disertai dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan serta menstimulus coaching untuk menyampaikan permasalahannya dengan pertanyaan, sehingga coaching merasa nyaman dan tidak dalam keadaan tertekan. Jadi itu yang saya lihat. Ibu terasa nyaman sekali untuk menceritakan permasalahannya. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki? Dalam proses coaching ini sudah dilakukan dengan baik menurut pengamatan saya. Yang perlu ditambahkan adalah perlu banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa menstimulus coaching. Kalau tadi pertanyaannya sebenarnya sudah bagus. Mungkin untuk pembelajaran kita ke depannya lagi, kita bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi yang bisa menstimulus coaching sehingga dia dapat lebih tergali potensinya. Apa yang akan saya lakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum melakukan coaching? Tadi yang saya lakukan adalah saya menarik nafas dengan penuh hikmat, kemudian saya mengosongkan pikiran, saya mensugesti pikiran saya bahwa hari ini saya siap dan fokus mendengarkan cerita coaching saya dengan baik. Apa yang akan saya lakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh saat melakukan coaching? Yaitu saya tetap fokus mendengarkan cerita coaching tanpa menyela pembicaraan. Dan alhamdulillah tadi saya mencoba untuk tidak menyela pembicaraan Ibu Heli. Saya menunggu sampai Ibu Heli menceritakan permasalahannya. Sekian detik jeda baru saya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga coach menemukan potensi pada dirinya sendiri dan yakin akan potensi yang dimiliki sehingga coach tersebut dapat merancang solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan proses coaching ini? Yaitu saya dengan banyak memahami alur tirta, yaitu dengan tahapan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab dalam proses coaching dengan baik, disertai dengan banyak mencoba proses coaching dalam kehidupan sehari-hari. Karena teori tanpa praktik itu tidaklah baik, praktik tanpa teori itu akan semrawut jadinya, tidak berdasar. Jadi harus banyak pengalaman seperti itu. Bagaimana ya umpan balik dari Bu Heli selaku coach tadi? Yang saya rasakan pada saat coaching tadi ya, terus terang ketika saya menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, karena kalau berhari-hari ya Bu ya, ketika saya menyampaikan itu punya teman untuk berbicara, untuk sharing dengan kegiatan coaching ini, saya merasa plong. Saya lega karena sudah berbicara dengan teman rekan sejawat sebagai coach. Kemudian sebenarnya saya di sini sebagai coach di sini saya sudah
punya rencana sebenarnya Bu ya, rencana tindakan yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun terus terang ini karena tidak yakin, masih belum yakin, ini butuh penguatan dari orang lain, terutama dari senior atau rekan sejawat. Nah, ini terkait dengan solusi apakah solusi yang saya pilih tersebut sudah benar ataukah langkah-langkah yang saya ambil itu sudah tepat seperti itu. Mohon maaf Bu, Amel ini refleksinya juga termasuk menilai kucingnya ya, coachnya. Tidak kan ya? Ini hanya refleksi diri kita saja kan, apa yang kita rasakan saat di coaching ya. Iya, saya merasakan ketika Bu Amel melakukan proses coaching pada saya merasa tidak tertekan. Saya tidak harus, Bu ini harus begini loh Bu, ini harus begini. Saya tidak merasa tertekan seperti itu karena Bu Amel tadi membebaskan saya untuk berbicara, tidak menyela saya ketika saya mengeluarkan unek-unek saya. Kemudian tidak menjustis saya, oh Ibu ini begini, Ibu harus begini, tidak seperti itu, tapi Ibu membiarkan itu mengalir seperti apa adanya, seperti air itu. Jadi Ibu seperti menuruti apa yang saya inginkan, Ibu bertanya, memancing-mancing saya, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Jadi saya rasa saya tidak merasa tertekan untuk berbicara secara jujur tentang permasalahan saya kepada coach saya atau Bu Amel. Seperti itu yang saya rasakan, Bu. Baik, berarti sudah ya ini kita revisi untuk yang pertama. Iya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Saya rasa sudah cukup, Bu Amel. Dari saya sudah cukup. Kita bisa lanjut refleksi yang kedua. Baik. Terhadap proses yang kedua tadi, monggo Ibu Heli. Iya. Untuk kasus yang kedua, masalah yang kedua itu tentang permasalahan beban kerja yang banyak ya Bu, di mana saya di situ sebagai coachnya. Nah, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, menurut saya sebagai coach sudah berusaha untuk fokus pada coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha, menurut saya sudah berusaha untuk terbuka dan ingin tahu tentang masalah kuci. Misalnya saya melakukan percakapan yang akrab dengan kuci sehingga kuci tidak merasa tertekan dengan apa yang akan saya sampaikan. Kemudian saya berusaha melihat peluang baru, misalnya apa yang harus Ibu lakukan, rencana dan tindak lanjut apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu. Kemudian berusaha menjalin kemitraan seperti tadi saya melakukan percakapan, berusaha untuk santai ya Bu. Kemudian dalam proses coaching itu tadi saya berusaha menciptakan proses kreatif, yaitu dengan memancing kuci dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada solusi. Kemudian berusaha melakukan kehadiran penuh, misalnya saya menatap Bu Amel ketika Bu Amel berbicara, walaupun di sekitar saya banyak suara-suara yang mengganggu. Kemudian mendengarkan Bu Amel dengan fokus, berusaha dengan fokus dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang kedua, yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, terus terang saya merasa banyak yang perlu diperbaiki dari saya selaku coach, tapi saya ambil yang paling besar sekali, yang paling menonjol sekali menurut saya yang perlu diperbaiki, yaitu kesadaran diri yang kuat. Itu saya belum sepenuhnya menangkap ekspresi atau emosi dari Bu Amel. Mungkin karena kita jarak jauh ya Bu, jadi saya belum bisa menangkap mimik wajahnya Bu Amel tadi ketika berbicara. Kemudian kehadiran penuh, saya masih kurang fokus Bu, karena di sekitar saya banyak suara-suara yang mengganggu konsentrasi saya. Dan menurut saya sebaiknya, entah ini menurut saya coaching itu sebaiknya dilakukan di tempat yang nyaman dan tenang menurut saya, sehingga konsentrasi kita tidak terpecah. Kemudian saya juga banyak mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin ini saya harus
belajar lagi untuk mencari kata-kata kunci dalam setiap keluhan atau curhatan dari kucing. Kemudian apa yang harus saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Di awal tadi sebelum melakukan coaching, saya itu diam sebentar Bu Amel, terus terang saya gugup. Kemudian saya menarik nafas dan berdoa agar saya itu fokus dan berusaha menatap Bu Amel. Kalau seandainya kalau kita berhadapan langsung, mungkin saya tatap mata Bu Amel ini ya. Kemudian saat coaching, saya berusaha maksimal mendengarkan Kuci dan menangkap maksud pembicaraan Kuci dan berusaha tidak menyela. Cuma tadi mungkin saya pikir Bu Amel selesai, saya nyambung, ternyata belum selesai berbicara. Itu tadi ada sedikit seperti itu. Kemudian saya berusaha memberikan kebebasan kucing untuk mengeluarkan unek-uneknya. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kekurangan tersebut? Saya akan berusaha meningkatkan kehadiran penuh dengan melakukan teknik stop. Saya akan mencoba melakukan teknik stop sebelum kucing, kemudian memperbanyak berlatih membuat pertanyaan berbobot yang memberdayakan kucing. Kemudian saya juga akan berusaha mencairkan suasana karena terus terang tadi saya sempat blank karena saya kurang ide sebenarnya untuk bertanya lebih banyak pada Bu Amel. Yang jelas saya memang perlu berlatih kucing yang banyak, apalagi terutama berlatih melakukan kucing dengan alur tirta. Kemudian itu saja dari saya. Nah sekarang umpan balik dari Bu Amel sebagai coach. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin tadi selaku coach dan Ibu selaku coach, karena kita ini virtual, mungkin ada jeda waktu, sinyal saya dan sinyal Ibu mungkin kan tidak berbarengan. Jadi dikira saya sudah selesai, tapi ternyata belum ya, mungkin karena ini ada jeda, kita bisa maklum itu karena virtual. Jadi kita mungkin harus banyak pengalaman dan turut banyak mencoba untuk proses coaching ini. Umpan balik saya dari proses coaching ini, tadi selaku coach di sini, saya tuh merasa plong sekali Ibu. Saya bisa menceritakan unek-unek saya kepada atasan saya tanpa ada rasa tertekan atau rasa sungkan. Tadi saya melihat Ibu selaku kepala sekolah yang bertindak sebagai coach di sini nyaman, humble, dan terbuka. Jadi anak buah yang ingin cerita ke Ibu itu selaku coach dan kepala sekolah itu merasa nyaman Ibu. Jadi kita tuh plong gitu. Kita menceritakan apa yang kita alami dan ini biasanya terjadi juga di dunia nyata. Yang saya ceritakan ini memang yang saya alami saat ini Ibu gitu. Saya harus mengalami berbagai macam dilema di mana saya punya berbagai macam tugas tambahan dan saya yakini saya tidak selama saya dibutuhkan berarti saya kalau bisa ya jangan menolak gitu. Cuman saya dilema gitu. Benar-benar di hati ini waduh yang mana duluan yang harus saya kerjakan waktu itu. Benar-benar kayak saya tuh dikejar-kejar deadline dan waktu gitu. Sehingga ketika saya datang kepada Ibu Halimatus, saya merasa plong gitu. Padahal saya sebenarnya tahu kita itu sudah punya plan, kita sudah punya solusi atas masalah kita sebenarnya. Hanya saja kadang kita butuh orang lain atau kita butuh orang yang dianggap expert atau orang yang dianggap kita itu sesepuh dan lebih paham di bidang ini gitu. Dan kita butuh sharing gitu karena kita manusia adalah makhluk yang sosial ya. Terkadang kita tidak bisa memutuskan suatu keputusan itu dengan sendirinya. Kadang kita bimbang sehingga kita butuh orang lain untuk menguatkan dan meyakinkan akan keputusan yang akan kita buat nantinya sehingga tidak salah arah gitu. Jadi ketika saya tadi memposisikan saya sebagai coach dan Ibu sebagai coachnya, saya tuh mendapatkan arahan dan mendapatkan keyakinan dari Ibu Halimatus selaku coach bahwa saya itu mampu mengatasi permasalahan saya yang saya alami dengan Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu saya sehingga saya itu menggali potensi saya, muncul plan A, plan B. Seketika itu juga muncul plan B yang langsung oh iya ya.
ketika plan A tidak terjadi, saya harus merencanakan plan B. Dan ibu itu memancing saya seperti itu. Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa memang saya harus perlu melakukan proses coaching, dan enak sekali tadi melakukan proses coaching dengan Ibu Heli selaku coachnya. Gitu. Jadi terasa plong, enak, lega, dan tidak ada rasa tertekan seperti itu. Mungkin itu umpan balik dari saya. Terima kasih Ibu Heli. Sama-sama Bu Amel. Memang apa yang kita rasakan itu tidak sama ya Bu Amel. Kalau menurut saya, oh saya masih kurang dalam hal ini. Ternyata menurut Bu Amel sudah nyaman seperti itu. Nyaman sekali gitu Ibu. Kalau andaikan kepala sekolah saya seperti ini, waduh gitu kan, enak sekali gitu kan ya. Baik Bu Amel, itu saja Bu Amel. Mungkin ada tambahan lagi? Saya rasa tidak ada Ibu. Kalau tidak ada, kita akhiri proses refleksi diri latihan coaching ini, praktek coaching ini ya. Oke Ibu, monggo. Ya, baik. Demikian latihan praktek coaching dari kelompok kami. Saya Ibu Halimatus Sadiah dan rekan saya Ibu Amelia Dwi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang pantas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.